Halo semuanya, kembali lagi ke Applicat YouTube channel, dimana kembali lagi di tutorial SolidWorks. Pada kali ini kita akan meneruskan membahas mengenai SolidWorks plastik. Nah, kalau di episode kemarin kita kan sudah ngomongin masalah gimana sih cara melakukan setting di SolidWorks plastik untuk di simulasinya sendiri. Basic ya, kita ngomongin basic untuk simulasinya sendiri seperti apa. Terus kemudian hari ini yang akan kita bahas itu adalah kira-kira apa aja sih yang bisa kita ambil dari SolidWorks plastik atau feature apa aja yang bisa kita analisa di SolidWorks plastik di sini. Kalau kemarin kita sudah fokus untuk ke masalah filling dan sedikit menyinggung masalah wet line. Nah, di sini di SolidWorks plastik kali ini kita akan memulai dengan pada episode kali ini ya tentunya ya. Kita akan memulai dengan satu buah kebiasaan ketika kita sebagai engineer melakukan proses product design. Tentunya product design yang pertama kali di sini kita punya modelnya itu cukup tebal dengan ketebalan kurang lebih kita bisa cek dulu ketebalannya di model ini kira-kira berapa sih. Dari titik sini ke sini itu di sekitar 4,9 mm, cukup tebal sekali untuk plastik gitu. Nah, biasanya kita pengen melakukan memperingan dari model itu atau memperkecil, mempertipis. Nah, kemudian yang kita lakukan itu seperti apa? Biasanya kita tinggal lakukan ya, kita tipisin modelnya. Di sini saya sudah punya konfigurasi dengan 1 mm untuk ketipisan dari model itu sendiri, modelnya ya. Terus kemudian apa yang bisa SolidWorks plastik sajikan untuk disimulasi model dengan ketipisan di 1 mm ini. Nah, tentunya semua parameternya itu masih sama seperti kemarin dari segi dari segi modelnya. Modelnya tentunya berubah ya, yang tadinya 4,9 hampir 5 mm menjadi 1 mm. Kemudian untuk material semuanya itu sama. Termasuk material sama, injection location masih sama, tidak ada yang berubah dari sini. Kemudian kita bisa cek di sini di hasilnya. Tentunya untuk mempersingkat waktu ya, kemarin kan sudah dibahas cara melakukan proses simulasi dan perhitungannya. Nah, ternyata di model ini kalau rekan-rekan semuanya lihat di sini, di bagian sini masih ada yang bagian abu-abu. Artinya adalah model ini tidak bisa terisi dengan sempurna. Kalau kita perhatikan di simulasinya seperti ini, posisinya dia sudah dingin terlebih dahulu sebelum menuju akhir dari model itu sendiri. Dan kita kalau bisa perhatikan di sini cooling time-nya ini udah otomatis langsung selesai ya, bahkan sebelum terjadi. Dan kalau kita lihat di bagian result advisor-nya terjadi warna merah di situ yang muncul. Artinya apa? Artinya model kita itu mengalami short shot. Dan iya, yang kita bahas kali ini adalah di SolidWorks plastik kita bisa menganalisa untuk short shot dari model kita, di mana model ini tidak berhasil 100% terisi atau terfilling dengan bagus di SolidWorks. Yang bisa kita lakukan apa? Biasanya kita lakukan untuk mengganti untuk pressure-nya kita tinggiin, atau mungkin pengaturan mesin bisa kita lakukan. Cuman di sini kita akan fokus untuk di bagian modelnya sendiri, karena memang secara modelnya sendiri mungkin memang terlalu tipis untuk untuk mass production, karena ketebalan dari modelnya itu cuma 1 mm gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ya, tentunya kita akan coba untuk melakukan memperbesar atau mempertebal dari model itu yang tadinya 1 mm menjadi ketebalan yang sedikit lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Kita bisa cek di sini untuk konfigurasinya, tentunya saya sudah buat di model di sini. Dan kita akan cek untuk modelnya ini ketika sudah dilakukan perubahan seperti apa untuk ketebalannya. Kita bisa cek di sini antara bagian di sini dan juga di sini. Estimasinya adalah di sekitar 2,5 atau 2,57 mm. Ya, ada sedikit pertebalan. Dan kita akan lihat hasil simulasinya. Semua parameternya masih sama, injection location-nya masih sama di area sini, kemudian materialnya masih sama, polikarbonat. Terus kemudian ya semuanya masih sama gitu kan. Terus kemudian kita bisa cek untuk filling hasil simulasinya sendiri. Kalau tadi bisa rekan-rekan semua lihat sebelumnya untuk filling time-nya itu berkisar di 0,8 detik. Tapi di sini kita akan
kita menghasilkan filling time di sekitar angka 1,6 atau 2 kali lipat. Tapi secara informasinya, untuk di bagian result advisor bisa dilakukan proses filling dengan ejection pressure-nya adalah di 49 megapascal. Tentunya ini hanya merubah parameter dari segi bendanya tanpa merubah parameter apapun di SolidWorks plastik tentunya. Jadi dengan di sini kita bisa melihat bahwa SolidWorks plastik kita bisa melakukan proses simulasi untuk short dan juga tentunya menganalisa ulang ketika model itu sudah berubah. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, untuk analisa simulasi short pada SolidWorks plastik. Untuk tahu analisa apa saja yang bisa kita hitung di SolidWorks plastik, jangan lupa untuk tonton episode berikutnya. Terima kasih.